Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Novia Ayuwidasari dengan NIM 2019 310391. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Evrila Melati, NIM 2019 310403. Ini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan oleh hukum. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea keempat. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, atau pembagian waris. Dan yang kedua, hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.
Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum perdata terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan hukum acara perdata. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. 1. Lembaga penegakan hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang berfungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan poin C tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada dua lembaga, yang pertama lembaga penegak hukum dan yang kedua lembaga peradilan. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun pidana. Ada 4 macam peradilan. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Yang kedua, peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI. Dan yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dan yang keempat yaitu peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Yang kedua, pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat 2 suatu perkara perdata atau pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Wewenang pengadilan tingkat kasasi memeriksa dan memutuskan 1. Permohonan kasasi. 2. Sengketa tentang kewenangan mengadili. Dan yang ketiga, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keempat, penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang
yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehat hukum merupakan KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Hak penasehat hukum. Yang pertama, penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Yang kedua, hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Selanjutnya yaitu poin yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia antara lain masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Berikutnya poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.